Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dwi Lestari, NIM 2018-210-659. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan ini, di mana dalam jangka panjang tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan, di mana semakin tinggi nilai perusahaan, maka dapat menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Nah, nilai perusahaan akan tercermin dari harga saham, pasar saham. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan tidak hanya dilihat dari nilai ekuitas saja, tetapi semua klaim keuangannya, seperti contohnya hutang, waran, maupun saham preferen. Nah, penyatuan kepentingan pemegang saham, debt holder, dan manajemen yang notabene merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tujuan perusahaan, seringkali menimbulkan masalah atau agensi problem. Nah, struktur kepemilikan ini oleh beberapa penelitian dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi untuk mencapainya tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu bisa memaksimisasi nilai perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka penelitiannya, di mana kerangka penelitian ini ada struktur kepemilikan dan keputusan keuangan, struktur kepemilikan dan nilai perusahaan, dan keputusan keuangan dan nilai perusahaan, di mana struktur kepemilikan dan keputusan keuangan ini semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mempengaruhi agency cost, sehingga perusahaan akan menggunakan dividen yang rendah. Dengan adanya kontrol yang ketat ini menyebabkan manajer menggunakan utang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi financial distress dan resiko kebangkrutan. Nah, selanjutnya itu ada struktur kepemilikan dan nilai perusahaan, di mana hubungan yang positif antara insider ownership dengan nilai pasar setelah mengandalkan kinerja perusahaan, maka nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. Nah, yang terakhir yaitu ada keputusan keuangan dan nilai perusahaan, di mana nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator pasar saham sangat dipengaruhi oleh investasi. Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham. Sebagaimana indikator nilai perusahaan, peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang, atau adanya resiko bisnis yang rendah. Hal tersebut akan direspon secara positif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Masibi, NIM 2018-210-664. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu yang akan membahas hipotesis penelitian. Nah, di sini berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, maka dapat disusun hipotesis-hipotesis sebagai berikut. Nah, yang pertama, hipotesis 1, dugaan sementara bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Yang kedua, hipotesis kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hipotesis ketiga, dugaan sementara bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan. Nah, hipotesis yang keempat, dugaan sementara bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan.
Dan hipotesis yang kelima yaitu dugaan sementara bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan hipotesis yang keenam, dugaan sementara bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan yang hipotesis yang ketujuh, dugaan sementara bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang hipotesis yang ke-8 yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas masih dalam pembahasan hipotesis penelitian, dan yang hipotesis yang ke-9 yaitu dugaan sementara bahwa keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan. Yang hipotesis ke-10 yaitu dugaan sementara bahwa keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang hipotesis ke-11 dugaan sementara bahwa keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dan hipotesis yang ke-12 yaitu dugaan sementara bahwa keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya hipotesis yang ke-13 dugaan sementara bahwa keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis yang ke-14 dugaan sementara bahwa keputusan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Itu saja pembahasan dari saya mengenai hipotesis penelitian ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Erlisa Ramon Syafira, NIM 2018-210680. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada variabel, yang kedua ada populasi atau sampel. Nah, variabel sendiri ialah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen, yaitu implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel independen terdiri dari struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Lalu, populasi sendiri ialah sampel penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling terhadap perusahaan go public yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta atau BEJ tahun 2003 dengan tahun 2002 sebagai komparasinya, kecuali untuk perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama, struktur kepemilikan manajerial. Yang kedua, struktur kepemilikan institusional. Yang ketiga, keputusan investasi. Dan yang keempat, keputusan pendanaan. Yang kelima, kebijakan dividen. Dan yang terakhir, nilai perusahaan. Lalu ada keputusan investasi dengan cara nilai buku aktiva tetap per nilai buku total aktiva. Yang kedua, market to book value of equity ratio dengan cara jumlah lembar saham beredar dikali closing price per total ekuitas. Dan yang terakhir, market value to book value of asset ratio, yaitu total aset dikurangi total ekuitas dijumlah dengan jumlah saham beredar dikali closing per total aset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Ubaidillah Nafis dengan NIM 2018-210681. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang keputusan investasi. Yang pertama adalah Capital Addition to Asset Book Value Ratio. Rasio CAP atau BVA menunjukkan adanya aliran tambahan aktiva produktifnya, yang sekaligus menunjukkan adanya potensi pertumbuhan perusahaan, di mana mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu rasio CAP atau BVA sama dengan nilai buku aktiva tetap T min nilai buku aktiva tetap T
min 1 per total aset. Yang kedua adalah capital addition to asset market value ratio, di mana penggunaan capital addition to asset market value ratio sebagai proxy iOS dengan pasar pemikiran bahwa perusahaan yang bertumbuh memiliki level aktiva investasi yang lebih, dengan rumus rasio CAP per MVA sama dengan nilai buku aktiva tetap T min nilai buku aktiva tetap T min 1 per total aset plus total aset min total ekuitas plus jumlah saham beredar dikali closing price tinggi. Yang ketiga adalah price earning ratio atau PER, menunjukkan perbandingan antara closing price dengan laba per lembar saham dengan rumus PER sama dengan closing price per EPS. Saya akan menjelaskan tentang keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan dikonfirmasikan melalui variabel-variabel terukur, di mana sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Klepper dan Trombley. Yang pertama adalah book debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas, dengan rumus BDE sama dengan total hutang per total ekuitas. Yang kedua adalah book debt to asset ratio, di mana rasio ini mengukur presentase dana yang disesuaikan oleh kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan, dengan rumus BDA sama dengan total hutang per total aktiva. Yang ketiga adalah long term debt equity ratio, di mana rasio ini menunjukkan perbandingan antara klaim keuangan jangka panjang yang digunakan untuk mendanai kesempatan investasi jangka panjang dengan pengembalian jangka panjang pula, dengan rumus LDE sama dengan total hutang jangka panjang per total ekuitas. Yang terakhir adalah market debt equity ratio, di mana rasio ini menentukan atau menunjukkan perbandingan antara nilai buku hutang dengan nilai pasar ekuitas, dengan rumus MDE sama dengan total hutang per jumlah saham beredar dikali closing price. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Anilia dengan NIM 2018-210683. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen dikonfirmasikan melalui dividen payout ratio dan dividen yield. Nah, dividen payout ratio adalah presentasi laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk kas. Nah, rumus DPR adalah dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Nah, selanjutnya ada yang namanya dividen yield ratio, yaitu menunjukkan perbandingan dividen per lembar saham yang dibagikan dengan harga pasar saham. Nah, rumusnya dividen yield ratio adalah dividen per lembar saham dibagi closing price. Nah, selanjutnya ada nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini diukur dengan price book value. Nah, rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Nah, ini rumusnya APBV adalah harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nah, selanjutnya adalah analisis deskriptif. Nah, yang pertama ada uji asumsi, yaitu langkah yang kedua dari PET analisis adalah uji terhadap asumsi yang melandasi PET analisis yang terdiri dari uji linearitas. Nah, dalam PET analisis hubungan antar variabel harus linear dan aditif. Lalu yang ketiga ada hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan. Nah, dalam PET analisis hanya model rekursif yang dapat dipertimbangkan, yaitu sistem aliran kausal ke satu arah. Nah,
Selanjutnya ada variabel endogen minimal dalam skala ukur interval, yaitu suatu data bisa dilakukan PET analisis jika data tersebut memiliki skala ukur minimal interval. Nah, selanjutnya ada observed variable, yaitu diukur tanpa kesalahan. Nah, dalam penelitian ini tidak dilakukan uji validitas dan reliabilitas karena data dikumpulkan tidak menggunakan instrumen kuesioner. Selanjutnya adalah model yang dianalisis diidentifikasikan dengan benar, yaitu model harus dibangun berdasarkan konsep dan juga bukti empiris dari suatu hasil penelitian. Nah, bila ingin dikatakan bahwa model tersebut adalah fit. Nah, selanjutnya ada pendugaan parameter. Nah, langkah ketiga dalam PET analisis adalah pendugaan parameter. Nah, di dalam PET analisis di samping ada pengaruh langsung, juga terdapat pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Nah, selanjutnya ada uji validitas model atau uji hipotesis, yaitu sahih tidaknya suatu hasil analisis tergantung dari terpenuhinya atau tidak asumsi yang melandasinya. Terdapat dua indikator validitas model di dalam PET analisis, yaitu koefisien determinasi total dan teori Trime. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Stria Damadea, NIM 2018-210-695. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu analisis data, yaitu yang pertama ada uji asumsi dan uji validitas model. Yang pertama, uji asumsi. Hasil uji linearitas dapat disimpulkan bahwa model berbentuk linear. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dengan menerapkan prinsip parsimoni, di mana prinsip parsimoni menyatakan bahwa bila seluruh jalur dalam model yang adalah signifikan, berarti dapat dikatakan model berbentuk linear. Yang kedua yaitu mendasarkan pada trimming teori, di mana trimming teori menyatakan bahwa jalur-jalur pada model yang tidak signifikan harus dibuang. Berarti model yang tertinggal adalah model dengan jalur-jalur yang signifikan. Dengan berprinsip parsimoni dan berdasarkan trimming teori, maka dapat dikatakan model berbentuk linear. Uji asumsi kedua adalah apakah model memenuhi rekursif atau tidak. Hasil uji model menyimpulkan bahwa model memenuhi model rekursif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai VIF yang tidak lebih besar dari angka 10. Uji asumsi ketiga tentang apakah variabel endogen memiliki skala pengukuran minimal interval. Dapat diketahui bahwa data terdiri dari data tentang proporsi kepemilikan, akun laporan keuangan, dividen, dan harga saham. Seluruh data tersebut telah memiliki skala pengukuran interval. Uji asumsi keempat tentang validitas tidak dilakukan sebab data yang dilakukan merupakan data sekunder yang diumumkan di publik oleh BEJ dengan tanggung jawab hukum yang jelas. Oleh karena itu, validitas data tidak diragukan lagi. Uji asumsi yang kelima yaitu tentang identifikasi model. Seperti pada landasan teori, di atas diketahui bahwa hipotesis yang dibangun berdasarkan teori dan konsep yang relevan yang didukung oleh bukti empiris. Oleh karena itu, model yang dirancang adalah fit. Selanjutnya yaitu uji validitas model. Hasil analisis parsial tahap pertama dengan struktur manajerial dan struktur institusional sebagai variabel independen dan keputusan investasi sebagai variabel dependen, yang diketahui bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dengan tingkat signifikasi 0,00, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dengan tingkat signifikansi 0,681 dan koefisien determinan R kuadrat 0,107 dengan tingkat signifikan 0,00. Hasil analisis parsial tahap kedua dengan struktur manajerial, struktur institusional, dan keputusan investasi sebagai variabel independen dan keputusan pendanaan sebagai variabel dependen, diketahui bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan dengan tingkat signifikan 0,00,
sedangkan kepemilikan institusional dan keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dengan tingkat signifikan masing-masing 0,792 dan 0,849. Besarnya koefisien determinan R kuadrat 0,616 dengan tingkat signifikan 0,00. Hasil analisis parsial tahap ketiga dengan struktur manajerial, struktur institusional, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan sebagai variabel independen, serta kebijakan sebagai variabel dependen diketahui bahwa persamaan ini tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien determinan R kuadrat 0,018 dan tingkat signifikan sebesar 0,568. Hasil analisis parsial tahap keempat dengan struktur manajerial, struktur institusional, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, diketahui bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikan 0,009, sedangkan kepemilikan institusional, keputusan investasi, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikan 0,00 yang besarnya koefisien determinan R kuadrat 0,545 dengan tingkat signifikansi 0,00. Dari jalur yang baru dapat diketahui bahwa yang merupakan variabel intervening dan atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan adalah keputusan pendanaan. Sementara itu, keputusan investasi dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, tetapi bukan merupakan variabel intervening atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan secara langsung sebesar 0,231 dan berpengaruh tidak langsung sebesar 0,4233 yang merupakan perkalian antara 0,781 dengan 0,542. Jadi, total pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan sebesar 0,6543 yang merupakan penjumlahan antara 0,231 dan 0,4233. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jendika Sabil, NIM 2018-210704. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pembahasan. Yang pertama, struktur kepemilikan dan keputusan keuangan. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dan keputusan pendanaan, tetapi tidak terhadap kebijakan dividen. Ini membuktikan bahwa pemegang saham yang sekaligus sebagai pengelola perusahaan cenderung memiliki kompensasi berupa gaji dan bonus atau insentif jangka panjang lainnya dibandingkan dengan dividen. Ini sejalan dengan Gaffer and Gaffer tahun 1993 yang menyatakan bahwa pihak manajemen perusahaan yang bertumbuh menerima bagian besar kompensasi dalam gaji insentif jangka panjang, sedangkan pihak manajemen perusahaan yang tidak bertumbuh menerima bagian besar gaji mereka dalam bentuk gaji tetap. Selanjutnya, struktur kepemilikan, keputusan keuangan, dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan investasi sebesar 0,325, tetapi keputusan investasi bukan merupakan variabel intervening atas pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fama 1978 bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapatan tersebut dapat diartikan bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalisasi nilai perusahaan, dapat dicapai melalui kegiatan investasi perusahaan.
Hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori sinyal, di mana adanya kegiatan investasi akan memberi sinyal tentang pertumbuhan pendapatan perusahaan yang diharapkan di masa mendatang dan mampu meningkatkan nilai pasar saham perusahaan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan investasi dan keputusan pendanaan, tetapi tidak pada kebijakan dividen. Yang kedua, struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap keputusan keuangan maupun nilai perusahaan. Yang ketiga, keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu yang terakhir, struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik secara langsung maupun melalui keputusan pendanaan. Terima kasih.